Kenal Om Barli kan? Kenal. Nah itu sohibnya itu. Oh. Kalau Om Barli ngomong kalau ini apa kalau nggak WA apa? Nggak mau dipanggil Om. Namanya pengen apa? Barli katanya. Aduh. Sama. Menolak tua berarti dia. Kalau saya harus dipanggil Om Iya. dari dulu. Jadi saya Om Sani dari mulai masuk kerja dipanggilnya Om oleh anak cewek sampai bos saya tuh panggilnya Om itu. Jadi saya mau baru menginjak ya, ABG lah umur 30-an ABG ya. Itu Om. Jadi sampai sekarang Om aja jadi aman gitu. Jadi bukan Om gendut, masih kurus. Ini kurus lihat badannya nih. Om Sani itu program apa Om Sani? Pola hidup rendah karbo. Nah itu. Oke sahabat Channel, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya baru ganti baju lagi nih. Tadi kan warna coklat, dalamnya sama sih Pak. Yang penting hatinya ya. Iya. Hanya untuk kamu. Sebelah ini kesebelasan nih. Kalau saya sih cuma pendukung aja. Sahabat Channel, semoga sahabat Channel sehat, banyak rezeki dan sukses. Itu yang penting. Amin. Dan keluarga juga nih sahabat Channel. Di sini sahabat Channel kita ini selalu kita undang orang-orang yang luar biasa. Om Sani pasti ada catatan di kita ya, target kan tadi juga Sipa jangan keluar nih karena Om Sani susah kalau untuk jadi kalau di ini digerebek gitu pas dia datang langsung ke sini. Kalau udah ngobrol-ngobrol lama dia lupa. Dia kalau udah ngobrol dia menarik kalau ngobrol. Dia menguasai kayak dosen aja tuh. Kalau kayak praktisi ngedosenin itu luar biasa Om Sani. Kita kupas tuntas tentang Om Sani. Om Sani sahabat Channel itu sahabat saya. Dia cerdas, cerdik, kreatif. Banyak pacarnya. bukan kreatif ya menurut dia. Nih siin ngobrol-ngobrol dulu lah. Kita hobi Om Sani apa sih sebetulnya? Hobi saya itu sebetulnya apa ya? Senang dengan sesuatu yang bentuknya alam tantangan. Iya kelihatan. Iya. Off-road ya kelihatan. Iya sama belajar sesuatu yang baru. Jadi umur itu kan buat kita bukan satu halangan kan ya untuk belajar. Kalau saya mah nggak melihat umur. Iya makanya mau kita sama-sama lah ya. Saya kalau melihat ya Sipa nih contoh Sipa. Saya dilihat di tempat cermin itu dari dulu begini terus perasaan saya, tapi nggak tahu kalau anak-anak mah kita ketemu dengan angkatan begini ini juga, tapi kita lupa itu kan cuma kata anak-anak kita udah tua mungkin, tapi kalau kita kan ABG ya. Kayak si Sipa beda umur setahun ya kita ya paling ya. Udah benar. Dia ahlinya kalau ngomong dia tuh beranalisis, ada dasar, fakta itu jelas, terprogram. Hobi cuma itu aja. Dari kapan tuh hobi? Hobi itu sejak alam itu. Apa ya? Sejak stres kerjaan. Jadi kerja tuh stres ya? Jadi kenapa seseorang itu bisa stres terhadap kerjaan padahal dia kadang-kadang suka dengan apa yang dia lakukan. Ya bekerja kayak gitu ternyata hidupnya nggak seimbang. Contohnya pressure di tempat kerja. Kalau ya pasti ya. Ya tempat kerja tuh kan kita ada atasan, kita punya bawahan gitu kan. Terus kemudian kita punya target gitu kan. Nah kalau nggak punya hobi itu rasanya Nggak memang seimbang ya. Nggak seimbang. Memang nggak langsung berasa gitu ya. Tapi setahun, 2 tahun, 5 tahun baru mulai kerasa. Gitu. Yang takutnya jadi budaya ya. Iya saya. Jadi habit takutnya gitu ya. Betul Om. Jadi saya itu pernah ngerasain di satu dilema bahwa 24 jam itu kurang hanya untuk bekerja. Karena waktu itu saya merasa bahwa saya sebagai kepala rumah tangga saya harus totalitas, terus kemudian ada rumah 1, rumah 2, rumah itu rumah 3 nih. Enggak, maksudnya rumah saya ada beberapa. Enggak ada istri satu. Kalau saya rumah 3 bukan nyebut istri. Kita kalau dalam kerja tuh emang kita ingin mencari yang terbaik, kan gitu pasti. Dan ini gak kata puasnya. Tahu-tahu pas udah lama, ini untuk Sipa juga. Sipa kan baru nih, baru berapa umur? 21. 21, masih panjang. Masih panjang, seumur anak saya. Dalapan sama temperatur AC. Temperatur AC 20. Enggak, turunin lagi. 20, tahu aja nih. Nah itu ngobrol-ngobrol. Ini juga untuk masukan nih untuk sahabat Channel kan ingin tema-tema tuh yang menarik. Kita yang santai-santai aja.
tapi berkualitas. Ya, omongan tadi kan dari hobi gitu Sipa untuk Sipa. So, Sipa mau ada yang tanya nggak? Nih Om Sani. Hobinya apa gitu? Mau nanya apa? Om Barli. Oh dia bukan Om kalau Barli kan. Barli. Barli. Kang Barli. Enggak, kalau di apa di Iya, HP iya. WA-nya Barli aja. saya liatin ke saya tuh. Barli gitu. Wah, Don Juan tuh Barli tuh. Sahabat dulunya saya. iya. Iya, ganteng dia tuh, sama dengan Om Sani. Saya nggak tahu pacarnya banyakan siapa ya. Siapa mau nanya apa? Pengalaman nih, dia ahli IT loh. Oh ya, Kan tadi mau nanya katanya apa? Siapa tuh? tentang bisnis intelijen. Bisnis intelijen. Dia aja. Jangan-jangan ini kalau ada yang dengerin terus yang nanya perempuan, saya juga jadi takut gitu. Takutnya apa? Ini dipakai untuk Aplikasi untuk mencari apa? apa? Dicari Om Sani itu Enggak. kegiatan apa? Dia punya siapa? pacar gitu, udah Iya, nikah gitu. belum? Belum. Nah, Oh, ntar oh. kata saya jelasin, nggak taunya dipakai dia untuk bisa mengendalikan seseorang. Kan, karena di kampus ada mata kuliah Apa? bisnis intelijen. Bisnis intelijen. Coba lah ngobrol. Kalau saya mah di sini mah Apa yang Mama ini aja. kuliah jurusan apa? Sekretaris. Sekretaris, tapi ada bisnis intelijen ya, oke. nanti bosnya dicari-cari dong. Saya nggak tahu kalau itu sekarang masuk dalam mata kuliah ya. Udah sekarang udah. Tapi kalau menurut saya sih garis besarnya adalah bagaimana kita mempelajari tentang karakter seseorang, ya kan? Terus bagaimana kita bisa membuat posisi kita terlihat baik, tidak terlihat misalnya gini. Kita mau ketemu siapa, kita mesti tahu dulu karakternya dia apa, hobinya dia apa. Iya, Mungkin benar. seperti itu kali ya. Harus mendeteksi ya profile. Perkenalan dari saya mengenai bisnis intelijen itu apa. Jadi kayak saya dulu, saya tuh lama, saya tuh orang teknik sama dengan Om Zai. Cuman 25 tahun terakhir pekerjaan saya jadi sales. Teknik membuat orang mencintai kita. Teknik itu sebenarnya cuma sekolah Teknik aja. gitu, iya. Sekolah tuh bagaimana kita biar setara lah gitu ya Iya. dengan perkembangan gitu. Pola aja. pikir, punya network, nah itu sekolah. Sekolah. Kalau udah keluar dari sana ya mengembangkan diri, balik lagi ke Diri. bisnis intelijen ya. Saya jadi sales. Saya pertama kali jadi sales dari dulunya teknik tuh mau nangis rasanya. Kenapa? Karena saya tuh orangnya paling gengsi, disuruh jualan. Oh. Terus saya nggak tahu dikasih tugas sama kantor waktu itu pegang salah satu customer X gitu ya. Saya nggak kenal siapa di dalamnya. Kemudian bisnisnya apa. Saya tuh sebelum saya ngetok pintunya dia, saya 2 minggu mempelajari Siapa? situasinya. Siapa dia? Bisnisnya apa yang mereka sedang butuhkan, apa yang mereka akan lakukan ke depan, posisi barang yang saya jual itu masuk nggak di posisi sebelah mana, itu saya riset 2 minggu, mungkin itu kali ya iya, bisnis betul. intelijen. Intelijen kan Iya. Nah, jadi itu baik dilakukan untuk satu hal dalam pekerjaan, tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang berbalik ke kita. kalau dulu Misalnya yang suka yang- sama cowok gitu kan. oh, cowok suka Kalau suka cek cowok dibegituin gitu kan, dikondisikan gitu kan supaya misalnya dia kenal minimal kenal terus kemudian ini tanpa tahu profilnya kan. nah ya itu juga ada bagusnya, tapi Itu mah sama dengan info jongklok. mungkin itu kali ya. Kalau dulu Sipa yang namanya mata kuliah itu tuh nggak ada mata kuliah intelijen kalau dulu ya. Nggak ada, iya. Itu bagian dari marketing, perilaku itu ada di sana. Ini sekarang udah jadi mata perkembangan beda Iya. ya. Luar Siva biasa. mencari nama saya di Google misalnya, Iya. itu sudah bagian dari bisnis Intelijen. intelijen. Sekarang tuh data tuh paling utama ya sekarang. Data customer, data. Sekarang kalau udah tahu data, kenapa kalau di HP kan suka muncul tuh penawaran tuh. Iya. Itu kita udah tahu profil kita. Iya. Sukanya apa? Coba pasti muncul kan. Kan ada yang nanya ke saya. Saya kemarin cuma ngobrol-ngobrol aja katanya, tapi tahu muncul ada apa ya, saya di intai kan juga gitu. Nah itu bagian, karena kalau udah data, kalau udah masuk online itu kan udah tercapture, perilaku kita udah ketahuan gitu. Dan mungkin di zaman milenial sekarang IT itu adalah bagian dari bisnis, bagian cukup berperan.
kalau misalnya zaman dulu sih, zaman saya gitu ya, belum ada IT, belum ada handphone gitu. Kalau mau tahu cewek itu saya mesti bolak-balik ke rumahnya lewat, atau saya mesti baca kebiasaannya di kampus tiap jam segini dia lewat sini mata pelajarannya apa. Kalau sekarang kan udah nggak begitu kan. Enggak, sekarang ini masih ada, ingat saya. Masih ada. Kan lu gitu, lihat ini fisip, teknik, kayak contoh ya. Dia sendiri perginya jam berapa. Kalau saya kan pakai angkot. Wah, dia naik angkot jam berapa? Saya naik sebelahnya itu. Jadi ngobrol. Itu mau pelajari nggak gampang, nggak sehari. Iya. Ya kuliahnya setiap hari Rabu, contohnya selalu pulang pagi jam 10 udah pulang loh. Iya. Ya udah nyebrang saya, dia kan sebelah kanan tuh, saya ke kiri sebelah, pas dia naik angkot dia naik angkot dari sini. Itu strategi. Itu Om Sani itu yang ngajarin. Enggak, tapi intinya itu. Jadi bisnis intelijen itu sebetulnya saya juga cukup kaget bahwa masuk dalam mata kuliah dan jurusan sekretaris pula gitu ya. Oke, saya sambil bicara sambil berpikir Mempelajari juga ternyata kan. saya mempelajari banyak karakter. Berarti kalau memang ini cukup bagus kalau diaplikasikan. Cuman masalahnya sekarang garis merahnya ada di mana kan, tadi pertanyaan kan, saya mesti mulai dari mana. Saya ini mulai pegang handphone aja sudah punya niat bahwa saya pengen tahu Om Zai itu seperti apa. Itu sudah bagian dari step dari intelijen bisnis gitu. Ya, kalau dia intelijennya apa, mantan pacar, mantannya dulu ke siapa? Sama itu. Atau dia pergi kemana kan gitu kalau sekarang. Betul, kepo kan biasanya, atau mantan, Pak. Kalau mantan dikepoin terus ya, Sipa. Kenapa? Sipa punya mantan nggak? Iya. Iya, pasti dikepoin ya minimal ya, nggak bisa lepas ya. Kan juga sih bisa. Oh, Sampai lewat, itu sampai jawaban lewat. nggak jujur itu. Itu jawaban nutup tuh. Itu jawaban nggak jujur itu. Itu saya intelijen tadi itu muji kamu sebetulnya. Gitu. Kan kita masih awet gitu. Tapi kalau mantan itu memang mesti di-maintain. Iya, jangan dilepas. Saya tuh baik bener. Saya tuh ketemu yang dari 20-30 tahun Yang lalu, bukan umur yang sekarang 20 tahun. Ya, maksudnya Salah ngomong tadi. kenal 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, Iya. umur kayak Siva gini, saya masih berkomunikasi. Nggak musuhan. Iya, Dan banyak jangan. manfaatnya. Om Sandi tuh nggak pernah punya mantan. Ya, Gua terus sama. aja berlanjut. berlanjut kan dia nggak punya mantan gitu. Cuman kalau ngepoin sekarang sih memang pasti stalking gitu pasti Masih ada lah. Kalau sekarang kan medianya banyak. medianya banyak. Kalau Nih, zaman dulu susah. Tanya sih Pak, Om Sandi dulu kerja di mana dong? Oh, iya. Saya kerja di mana ya? Pokoknya saya Pokoknya dunia IT ya. dunia IT. Itu kenapa ujung-ujung ke dunia IT gitu? Oh iya gini. Dulu lulus kuliah saya kerja di salah satu perusahaan nyebut nggak apa-apa. Bukan apa-apa, bebas kan, kita mah nggak ada, bukan Nggak komersial. ada komersial ya, di Mitsubishi di bagian spare part. Saya baru lulus tuh kerja, nggak tahan keluar gara-gara shift, karena kan dulu Iya, anak betul. TI kan kerja mesti shift kan, Iya. kena shift 3 gitu kan, capek, pindah ke ke Itu bagian kontrol biasa, pengawasan gitu ya. spare part. Saya bikin spare part. Ya, tapi kan Mitsubishi. pengawasannya gitu. Iya. Terus dari situ kenapa saya terjun ke IT pada saat saya nikah. Jadi dulu tuh pernah kerja setelah dari pabrik itu ke oil and gas. Saya kerja di luar negeri. Pulang nikah mau balik lagi mesti bawa istri kan nggak bisa kalau terus di oil and gas kan. Akhirnya saya banting setir belajar IT. Dari situ saya mulai Sampai kemarin ya, sampai berapa sampai tahun tuh di sana? 20 kalau total di IT-nya 20 tahun. Saya kerja terakhir 17 tahun itu di Cisco. Cisco Network perusahaan Amerika. Kita kan untuk saingan kemarin kan kita pakai Zoom gitu kan, Cisco Ada, juga. Webex. Webex itu dia. Jadi pas kita mulai pandemi itu muncul juga kan. Iya. Cuman dari dulu udah ada. Udah Ada, duluan udah gitu. dari dulu 17 tahun sampai saya tahun kemarin di ulang tahun yang ke-50. Oh, saya kira 40 loh. Tapi umur sih 50 tapi Tampilannya 27. saya mengajukan pensiun dini udah. Dan Pas ya, sekarang pas itu ya. sekarang saya kenapa saya ngelanjut di umur 50 itu? Itu sikap itu bagaimana, dukungan keluarga terutama? Hubungan keluarga ya terutama istri. Kalau istri kan udah ketahuan checklistnya apa aja ya. Iya, betul. Om ya.
Yang Kita penting nggak saya usah udah nge- lewatin iya. checklistnya, terserah mau ngapain katanya. Ya, gitu. Nungguin kata-kata itu. Begitu kata-kata itu keluar, saya keluar. Mantap Jadi tuh. dia sadar checklistnya. Kamu harus begini dulu, kamu harus begini dulu, harus begini dulu. Nah, Udah saya aman. lewatin semua. Jadi udah terpenuhi lah Udah terpenuhi, syarat-syarat udah. itu. Terserah kamu mau ngapain. Nah, udah nungguin itu saya keluar Betul. dari saya. Aman ya. Anak ada berapa? Saya anak ada 3, 2 sudah kuliah di sini, 1 masuk SMP. Sama ya dengan sama dengan kita. Bukan. Sama dengan saya yang di rumah gitu. Ini masa memancing-mancing nih. Saya mah termasuk telat dan nikah. Orang mah yang gede aja masih. Tapi ini tingkat 3. bukan ini pacarnya banyak dulu. Ah iya tuh. Nah, iya itu tuh. betul. Nah, Itu. tapi itu apa ya? Sesuatu yang membuat kita tetap semangat ya. Iya betul. Ambil sisi positifnya aja lah. Jangan ajarin ke anak muda nih. Ya ini beda. Mau nanya apa lagi kamu nih? Generasinya mereka tuh generasi Beda. yang menurut saya generasi yang lebih bisa mencerna sesuatu. Ya, lebih cepat lagi. Punya ide. Punya bisnis nggak? Itu. Itu mau ditanya oleh saya bocoran nggak apa-apa tuh apa tuh. Saya Semenjak itu apa sebelum keluar ada bisnis atau sekarang lanjutin atau bisnis lagi setup baru? sebelumnya saya ada bisnis. Cuman saya kebanyakan ini. Saya itu sebetulnya udah malas kerja. Jadi saya pada saat saya jadi profesional itu saya cari target saya pasang target di beberapa buat diri saya, buat keluarga gitu ya. Nah, pada saat umur 50 tuh saya nggak mau bisnis, saya mau jalan-jalan keliling Indonesia. Itu emang cita-cita dari dulu. Cita-cita. Tercatat udah di Ada. Ya. Ini sama saya dulu cita-cita apa? 45 tahun pensiun. Betul. Ya betul. Kejadian. Dan itu kejadian saya 45 tahun habis bekerja profesional di situ. Iya. Umur 45. Kayaknya kita masa-masa Iya. pensiun ya. Nah, saya itu punya bisnis terakhir itu 5 tahun yang lalu punya bisnis sendiri waktu sambil kerja. Memang nggak bentrok antara dunia IT karena saya hobi otomotif. Tapi sekarang itu saya nggak punya. Saya lebih memilih jadi investor. Nah, ini sahabat channel menarik nih. Tadi satu poin bahwa apa yang kita ucapkan target perlu Ya. pengen pensiun 45, 40, 50. Dan kalau emang sukses kan nggak apa-apa kan gitu, dan itu menjadi acuan kita, berarti sebelum umur 40 kita harus sukses kan gitu. Maka kita berusaha sekeras mungkin, optimis. Nah, kan kalau dapat bebas kita menentukannya gitu. Jangan sampai punya cita-cita berapa udah tua, jangan gitu. Ya silakan aja kan beda-beda ya Beda-beda, setiap orang. iya. Nah, yang kedua tadi yang bicarakan Om Sani bahwa memutuskan berhenti itu nggak gampang juga sebetulnya, walaupun udah terencana. Tapi dukungan keluarga karena kita udah mengerti, akhirnya totalitas. Dan soal bisnis Om Sani itu terencana, sebetulnya nggak gampang. Walaupun sekarang tadi bicarakan apa investor, dan sekarang memang dunia yang begitulah, yang anak-anak muda sekarang yang sedang contohnya banyak aplikasi-aplikasi itu sekarang juga soal perbankan. Kemarin saya ikut seminar tentang UMKM dengan perbankan, tapi sekarang untuk mendapatkan dana itu bukan selalu harus dari bank, dari personal juga bisa Iya. gabungan gitu, karena ada aplikasinya banyak sekarang. Nah, Sipa juga bisa jadi pengusaha nih bentar lagi nih. Gabung dengan Om Sani gitu. Itu apa lagi nih Om Sani? Ya, kenapa saya milih jadi posisi jadi investor, karena sekarang udah saatnya orang-orang muda yang punya ambisi, yang punya punya idealisme, punya skill, punya knowledge yang mesti naik panggung gitu. Kadang-kadang mereka itu hanya sebetulnya mereka tuh udah jago-jago, orang-orang milenial, generation X gitu ya. Setuju. Itu Betul. Itu udah tahu, cuman mereka kadang-kadang saya beberapa kali mentoring mereka gitu ya, mereka tuh cuman masalah emosi, masalah pede. Ya, pede sih, pada pede loh. Pergaulan sekarang Pede. kan pede. Emosi kadang-kadang kalau memutuskan sesuatu tuh memang mereka punya kecepatan gitu ya, tapi pengalaman kurang. Nah, saya kadang-kadang mentor di situ, kemudian network mereka ada yang kurang, saya bantu di situ, terus kemudian finance. Nah, itu. Karena mereka tuh baru bergerak, baru punya semangat kan. Mereka kalau menarik. Terus mereka tuh orang-orang zaman kayak model angkatannya Siva itu kalau ketemu kelompok yang nggak begitu suka berhubungan sama perbankan gitu ya, sukanya dengan
mereka berangkat dari nol, nggak punya kan apa-apa. sekarang crowdfunding itu bagaimana alternatif bank. Nah, jadi saya punya uang, Sipa punya uang, Om saya punya uang, kita Opi lagi perlu uang, nah, nggak ke bank lagi. Sekarang share dia udah ada proposalnya, profile intelijen itu berlaku di situ dan sekarang terbuka, aplikasinya ada, oh dia keuntungan segini per bulan, kita masuk, tapi nggak boleh seorang yang punyanya, sharing biasanya. Sharing. Ini sahabat tadi sahabat Jecena ngobrol-ngobrol bagaimana memberikan peluang terhadap junior. Iya. Jadi kita bukan menggurui lagi, Iya. memberikan kesempatan dia, kita mendampingi, kekurangan kita treatment gitu kan. Nih saya kalau saya berpikiran di samping itu misalnya saya lihat masa lalu juga anak muda tuh udah bagus sebetulnya. Cuma nggak tahu periode kapan. Coba gini, dulu para pejuang Pak Karno aja umur 25 tuh udah jadi operator, udah jadi pemimpin apapun. Nah kita Om Sandi bagus, kita nggak mau bersaing dengan mereka, kita memberikan jalan ke mereka. Kita karena kesempatan dunia tuh luas, banyak, sekarang banyak. Makanya saya sekarang umur seginian ikut ingin ada J-Channel, ada Kisah TV, ada aplikasi biar kita tidak tertinggal oleh anak-anak muda. Saya ingin terlibat di dalamnya walaupun sebenarnya kalau bagi saya nih, saya ingin memberikan contoh kepada anak-anak saya gitu, junior-junior saya bahwa kerja keras tuh hanya nggak ditentukan waktu kapanpun gitu. Iya, betul. Jadi kalau saya juga yang penting buat saya satu catatan bahwa milestone atau tahap-tahapan hidup ya per 5 tahun, per 2 tahun, per 10 tahun itu harus punya. Kayak ini jangka panjang pemerintah tuh udah RK Repelita itu kan. Kalau zaman dulu itu kan benar. Jadi memang kita harus ada planning, harus ada action. Nah, kita kontrolnya harus ada. Biarpun kalau menurut saya antara planning gaya belum tentu masuk gitu ya. Tapi minimal ada dasar dulu. Dasar dan karakter planning seorang laki-laki dan perempuan beda. Misalnya gini, Siva punya pacar, kayaknya kaum rebahan kalau bahasa sekarang ya. Padahal sebetulnya dia sudah punya rencana gitu. Cuman kadang-kadang ya itu komunikasi gitu sangat penting gitu. Mengkomunikasikan ke diri sendiri tentang target hidup kita, mengkomunikasi kepada keluarga, kepada orang terdekat gitu. Itu penting karena saya yakin menjalankan itu semua nggak bisa sendiri. Jadi mesti ada kita mesti buka komunikasi dan itu balik lagi bisnis intelijen berjalan. Makanya saya masih ingat pepatah dari senior saya bahwa orang yang akan berhasil katanya orang yang tahu ini kila-kila. Kalau bahasa Sunda itu kila-kila artinya informasi. Nah itu kalau bahasa sekarang kan informasi harus dikuasai, database dikuasai, itu pemenang sebetulnya. Karena kita udah mengetahui duluan. Kalau dulu kan belajar kita forecasting gitu itu sebetulnya walaupun masih sederhana dulu, sekarang begitu. Dan sekarang lebih cepat hasilnya gitu. Ini Om Sani dengan kesuksesan Om Sani dengan umur muda sukses. Ini siapa nih yang berjasa dalam kehidupan Om Sani? Ada beberapa sih sebetulnya, balik lagi yang seperti yang tadi saya bilang, kalau saya dalam menjalankan planning saya, keluarga saya paling besar porsinya, mungkin sekitar 65%-an. Bagaimana kalau orang tua? Orang tua, ibu, bapak, adik saya anak paling besar ya. Paling besar ya? Adik-adik saya. Adik berapa? Adik 4, tapi kan nggak ada satu. Satu ya, Ilman ya. Ilman ya. Di junior saya juga di kampus. Jadi 60% saya support saya bisa sampai seperti ini dari keluarga. Sisanya ada teman dan lain-lain relasi, network segala macam. Bagaimana profil ayah? Ayah saya profilnya profil yang sangat disiplin karena dia didikan yang dulu zaman Soekarno di kuliahin di Jepang. Jadi disiplin waktu. Iya. Nah, sebetulnya ada kontradiksi sebetulnya. Kenapa keluarga saya? Apa sih profilnya? Jadi gini, saya kehilangan kedua orang tua saya di saat saya umur masih cukup relatif muda. Jadi saya sudah menikah, nggak lama setelah dua-duanya adik saya. Dua-duanya? Iya, selisih. Jadi itu
itu yang memotivasi saya bahwa ada pesan dari orang tua saya. Saya Ya, agak merinding Iya. kalau dengar orang tua tuh Iya, gitu benar. saya juga. Jadi orang tua saya tuh, ibu saya tuh berpesan bahwa jaga keluarga, jaga komunikasi, jangan tinggalin adik, kalau sukses saling bantu. Jadi nakoda kan. Iya. Maksudnya itu kan. Iya, Jadi tapi nakoda. beda antara orang tua masih ada sama orang tua udah nggak ada. Nah, beda. Nah, saya dulu masih melihat, saya juga merinding. Saya juga dulu masih melihat bahwa pada saat orang tua saya bilang jaga keluarga, biasalah orang Sunda gitu ya. Orang tuanya masih ada. Saya kan biasa aja kan, masih ada orang tua kan. Pas nggak ada. Pas sudah nggak ada. Itu kerasa ya. Kerasa. Nah, itu yang memotivasi saya berbalik bahwa saya harus Benar. bukan menggantikan Ya sebetulnya. mengambil alih, mau tidak Iya, mau. mengambil alih. Kan gitu. kita tuh boleh sedih-sedih, tapi kan tetap ini kapal harus jalan kan gitu, kereta Iya, harus jalan iya. gitu. Nah, koda harus diambil alih. Jadi kenapa support paling besar itu datang dari keluarga? Pertama, adik saya almarhum Hilman meninggal pada saat istrinya hamil 6 bulan. Ya kan sudah menikah. Mau tidak mau kita Iya, kan harus ngambil alih. 2004 ayah saya kena serangan jantung. Tiba-tiba pada saat di rumah sakit lagi nungguin ibu saya. Gitu loh. Duluan malah. Duluan, ibu saya gula kan. Nah, ibu saya 2011 baru meninggal. Nah, itulah yang membuat saya motivasi. Jadi keluarga tuh sebenarnya bagian dari ini. Kalau itu jantung ya, Iya. itu jantung itu pemompa kita sebetulnya kan gitu. Iya, jadi saya juga ada bahasa juga dari dulu. Kamu harus bikin rumah kamu nyaman. Kalau kamu tidak nyaman di rumah, ada yang salah. Nah, pada saat tidak nyaman di rumah, kamu di luar banyak waktu terbuang. Artinya, Jadi, kalau saya ketawa kenapa nyebut nyaman. Ini kayak sekarang kasus istri saya membuat nyaman, kamar nyaman gitu dia. Kan cina tuh kalau mau kan kita kayaknya suka malam tuh kayak pakai kisah camp. Ini promosi nih, oh, ini masukin ya. Siapa tahu kan kisah camp dibagusin kamar, tapi tetap aja dibawa. Kenapa enjoy aja kalau kita tuh kan ada di rumah tuh tempat yang kita enak tuh nggak bisa diganggu. Tapi ngobrol dengan anak, pas udah ngobrol kita ketiduran gitu. Nah itu harus bikin nyaman. Nah ini nyamannya Om Sandi beda dengan yang saya tadi. Ini jok aja sahabat Jecena bahwa keluarga itu menjadi utama. Iya. Bahwa memotivasi kita, apalagi dari ayah, orang tua kalau masih ada. Nah apa yang akan ucapkan kepada orang tua kalau ada di sekarang? gini, ya ini balik lagi sih, mungkin setiap keluarga mempunyai objektif yang berbeda-beda ya, tapi ingat bahwa rumah itu adalah satu tempat yang harus dibuat nyaman. Betul. Dengan aturan yang disepakati Iya, tentunya. iya. Jadi harus dibikin nyaman. Kalau sudah ada anggota keluarga yang sudah merasa tidak nyaman di rumah, nah itu berarti ada masalah dalam komunikasi. Jaga komunikasi, bikinlah rumah itu menjadi sesuatu yang nyaman untuk kita tinggal. Jadi tetap intinya keluarga. Apalagi istri, karena kan istri nih jadi partner kan. Sekarang dia lagi di Bandung nih. Berapa lama di Bandung Om Sandi? Ya sampai lockdown hilang itu bisa pulang ke Jakarta lagi. Ini bisa ngobrol karena dia nggak bukan di Bandung, dia di Jakarta. Saya di Jakarta. Dia ini usaha-usaha apa aja sekarang nih? Istri sebetulnya yang punya bisnis. Nah, bagaimana? Istri itu punya harusnya bisnis. istri lu yang harus diwawancara ya. Mestinya dia karena Dia juga bisnis sekarang apa? lagi sekolah. Jadi dulu ceritanya awalnya saya tuh dulu hobi moto, saya koleksi kamera, saya moto lagi kerja. Terus karena kesibukan saya taruh, akhirnya istri saya yang megang dan dia malah jadi tergila-gila dengan hobi dan sekarang jadi profesional. Tapi kan itu kegiatannya jelas terukur ya kalau itu Terukur. bukan kerja ke orang, membangun sendiri. Membangun sendiri. Dulunya istri saya itu kerja di dunia entertain. Dulu tuh zamannya production house gitu di Jakarta. Yang supply sinetron. Oh, yang dulu pacaran waktu SMA kuliah bukan? Enggak. Saya yang ini nih cepat kilat. Uji aja. Nah itu jebakan. Ya jadi dia punya bisnis studio foto, TO sama sekolah juga sekolah. Sekarang ya. Sekolah apa namanya sertifikasi fotografi. Nah, betul. Kan sekarang semua pakai harus Ada sertifikasi gitu. Iya. Jadi apa ke perbankan ada sertif, asuransi sertif, bidang keahlian sertif, dosen aja Sertif. sekarang sertif. Sekarang tuh jadi kalau dia mah sertif yang punya sertif diberi kredit ya dia. Jadi nyambung kan dengan ada sertif itu kan. Tapi kerja di BPR Iya juga? dia kan BPR dia. BPR. Makanya
makanya tawarin nih promosi mau deposito gitu, Iya. bukan mau Investor ya. Deposito. kecil kita ngitungnya gitu, bunganya kecil katanya. Kayak tabungan aja, ada tabungan nggak? Ada. Apa ada? Tapi kan kita mah nanti lah SIPA aja nanti. Oh, kalau mau Ini marketing ke SIPA aja. Saya gini, nah ini saya agak unik nih. Saya orang yang udah ada di dunia IT, tapi saya konvensional dalam mengelola keuangan. Saya itu lebih, nah balik lagi karena banyak masukan dari keluarga sih, sebetulnya dari orang tua. Saya sebetulnya punya duit cash itu nggak banyak, dan apa sih namanya? Ya saya ukur aja bisa untuk kalau ada kejadian paling besar apa kira-kira ya saya punya membutuhkan. Iya, tapi cash kan itu tren sekarang begitu kan. Iya. Kalau dulu mah gaya gepokan nih, sekarang enggak ya di sini kan. Hilang password stres kan. Iya. Gitu sekarang. Dan apa namanya, kalau saya di beberapa saya juga punya apa namanya, punya tabungan juga cuman ada di Untuk ini aja untuk kita. dua, satu swasta, bank swasta, satu bank pemerintah. Kartu kredit satu. Tapi memang sekarang tuh dunia udah lain. Jadi apa yang dilakukan Om Sani, sahabat channel itu udah mengarah digitalisasi sebetulnya. Iya. Jadi dari dulu yang namanya cash itu udah kurang gitu kan. Jadi mau tidak mau juga mengejar nih sih Pak, bahwa BPN juga harus segera digitalisasi. Walaupun targetnya belum perlu sebetulnya untuk saat ini, tapi 2 atau 3 tahun menuntut. Kalau nggak bisa beradaptasi hilang tuh kesempatan. Saya sih kuncinya ini bukan dompet, saya nggak bawa dompet dari tadi. Bawanya ini aja ini. Dompet Ini bisa titip transaksi. aja ke si Pak. Gak ada apa-apa Nggak sekarang. ada, iya. Paling cash Iya, ada. dulu secukupnya. maaf ya. Kalau dulu kan di saku gini suka ada dompet nih. Oh gini sih. Sekarang udah nggak ada. Saya taruh di mobil. Nggak, sekarang tuh udah nggak ada dompet. Ini cash kalau misalnya di Bener, Indonesia tuh bener. masih ada apa yang nggak pakai edisi kan. Cuma balik kali ini Cash ada. kembalian paling gitu-gitu ya, Iya. gitu untuk parkir mungkin. Kadang Parkir saya- yang konvensional kan itu aja paling. Kadang saya bawanya ini doang kok, KTP. Saya takutnya kalau ada apa-apa udah Iya. umur segini. KTP banyak dia. Iya. Satu. Kalau dulu banyak yakin, Iya. sekarang kan nggak bisa. Ini sahabat channel, hal yang menarik kita ngobrol-ngobrol tuntas dengan Om Sani. Dia IT dan sebentar lagi kita harus wawancara dia di Kisah TV di atas Om Rudi. Siapa mau ditanya lagi nih? Ini susah nih berguru. Nanti kontak mungkin edisinya nggak hari ini. Kita lanjut nanti kapan lagi Om Sani ke Bandung undang ke sini. Wawancara Sipa aja atau Om Sani wawancara Sipa gitu. Kita judulnya yang menarik nih, Nah, susah nih. saya ini 15 tahun IT, spesialisasinya di government untuk intelijen. Jadi Sipa hati-hati Cuman sebentar lagi. intelijen Sipa beda. ketahuan nih posisi Sipa itu siapa, di mana ketahuan. Tapi kan nggak muncul kalau intelijen kan nggak muncul. Security dan intelijen. Saya spesialisasi dari 15 tahun di pemerintahan itu. Jadi saya banyak sering ketemu orang-orang militer, kepolisian, penegak Lumayan. hukum. Oke, makasih nih. Nggak kerasa 32 menit. Siap. Nah, ini luar biasa. Om Sani semoga sukses. Walaupun dia bilang nggak bisnis lah itu jalan sukses dan itu bisa bisnisnya bermanfaat bagi orang lain, Amin. menjadi Ya. inspirasi bagi orang Ya. lain. Karena saya juga terinspirasi lah dengan dia di IT. Kita bukan IT, kita mah ingin beradaptasi dengan anak muda aja Bagus, kita sekarang. bagus. Ya, Gitu kan bisa ngobrol dengan si Pak nih. Coba kalau saya nggak ada fasilitas ini, kita nggak bisa ngobrol kan gitu. Terima kasih Om Sani, salam keluarga, sukses Sama-sama. terus. Kita masih muda kan gitu. Oke, Si Pak juga semangat. terima kasih. Sahabat J Channel, obrolan tadi mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menjadi inspirasi, edukasi juga bagi kita semua, terutama sahabat J Channel atau yang nonton J Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.